Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Sapitri, ada Eleonara, ada Yehezkiel Gabriel, ada Diego Sergio, dan ada Rahayu, akan memaparkan tentang ketepatan dalam mengkaji surveillance epidemiologi di pelayanan kesehatan. Oke, ini nama-nama anggotanya. Next. Oke, subtopik kita kali ini ada 6, yaitu yang pertama ada pengertian surveillance, yang kedua ada surveillance epidemiologi, yang ketiga ada manfaat dan tujuan surveillance epidemiologi, yang keempat ada surveillance epidemiologi di Indonesia, yang kelima ada surveillance epidemiologi di pelayanan kesehatan, dan yang terakhir ada surveillance epidemiologi di rumah sakit. Oke, yang pertama pengertian surveillance. Nah, surveillance ini apa sih? Nah, kata surveillance ini berasal dari kata Prancis yang berasal dari kata Prancis itu surveillance yang berarti mengamati tentang sesuatu. Nah, menurut WHO tahun 2004, surveillance merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistemik dan terus-menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Oke, yang kedua ada surveillance epidemiologi. Nah, surveillance epidemiologi ini menurut Kemenkes nomor 1016 tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan sistem surveillance epidemiologi kesehatan. Surveillance epidemiologi ini adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Nah, ada ruang lingkup surveillance epidemiologi, ada 5, yaitu ada surveillance epidemiologi penyakit menular, penyakit tidak menular, surveillance epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, ada surveillance epidemiologi masalah kesehatan, dan yang terakhir ada surveillance epidemiologi kesehatan mantra. Oke, ini ada rinciannya dari penyakit menular, tidak menular, kesehatan lingkungan. Nah, saya bacakan 2 aja kali ya. Untuk surveillance penyakit menular, itu ada surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan surveillance AFP. Untuk surveillance epidemiologi penyakit tidak menular, ada hipertensi, stroke, penyakit koroner, dan ada surveillance diabetes mellitus. Lalu ada surveillance untuk kesehatan lingkungan dan perilaku itu ada sarana air bersih dan tempat-tempat umum. Oke, untuk surveillance selanjutnya ada masalah kesehatan seperti surveillance gizi dan sistem kewaspadaan pangan gizi, dan ada surveillance gizi mikro, kurang yodium, anemia gizi besi, dan kurang vitamin A. Selanjutnya ada surveillance epidemiologi kesehatan mantra, yaitu ada surveillance kesehatan haji dan surveillance kesehatan pelabuhan dan lintas batas perbatasan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian manfaat dan tujuan dari surveillance epidemiologi. Di sini manfaat surveillance epidemiologi yaitu deteksi perubahan akut dari penyakit yang terjadi dan distribusinya. Lalu untuk perhitungan tren, identifikasi pola penyakit, identifikasi kelompok risiko tinggi menurut waktu, orang, dan tempat, identifikasi faktor risiko dan penyebab lainnya, deteksi perubahan pelayanan kesehatan yang terjadi, dan dapat memonitoring kecenderungan penyakit endemis. Lalu mempelajari riwayat alamiah penyakit dan epidemiologinya, memberikan informasi dan data dasar untuk proyeksi kebutuhan pelayanan kesehatan di masa akan datang, serta membantu menetapkan masalah kesehatan prioritas dan prioritas sasaran program pada tahap perencanaan. Lalu berikutnya ada tujuan surveillance epidemiologi. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, surveillance itu bertujuan memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan populasi, sehingga penyakit dan faktor risiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan respon pelayanan kesehatan dengan lebih efektif. Untuk tujuan khususnya, di sini yang pertama, memonitor kecenderungan atau tren penyakit. Lalu yang kedua, mendeteksi perubahan
mendadak insidensi penyakit untuk mendeteksi dini outbreak. Lalu yang ketiga ada memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit atau disease burden pada populasi. Lalu yang keempat, menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. Dan yang kelima, mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan. Dan yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan riset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ellen. Selanjutnya ada surveillance epidemiologi di Indonesia. Nah, masalah kesehatan dapat disebabkan oleh berbagai sebab. Oleh karena itu, secara operasional, masalah-masalah kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan tersendiri. Diperlukan tata laksana terintegrasi dan komprehensif dengan kerjasama yang harmonis antar sektor dan antar program, sehingga perlu dikembangkan subsistem surveillance epidemiologi kesehatan. Kemudian seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada 5 subsistem surveillance epidemiologi, yaitu surveillance epidemiologi penyakit menular, surveillance epidemiologi penyakit tidak menular, surveillance epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, surveillance epidemiologi masalah kesehatan, dan surveillance epidemiologi kesehatan matra. Pelaksanaan surveillance epidemiologi kesehatan dapat menggunakan satu cara atau kombinasi dari beberapa cara penyelenggaraan surveillance epidemiologi. Cara-cara penyelenggaraan surveillance epidemiologi dibagi berdasarkan atas metode pelaksanaan, aktivitas pengumpulan data, dan pola pelaksanaannya. Yang pertama, penyelenggaraan berdasarkan metode pelaksanaan, itu ada 4. Surveillance epidemiologi rutin terpadu, yaitu penyelenggaraan surveillance epidemiologi terhadap beberapa kejadian, permasalahan, dan atau faktor risiko kesehatan. Kemudian ada surveillance epidemiologi khusus, yaitu penyelenggaraan surveillance epidemiologi terhadap suatu kejadian, permasalahan, faktor risiko, atau situasi khusus kesehatan. Kemudian ada surveillance sentinel, penyelenggaraan surveillance epidemiologi pada populasi dan wilayah terbatas untuk mendapatkan sinyal adanya masalah kesehatan pada suatu populasi atau wilayah yang lebih luas. Kemudian yang terakhir ada studi epidemiologi, yaitu penyelenggaraan surveillance epidemiologi pada periode tertentu, serta populasi dan atau wilayah tertentu untuk mengetahui lebih mendalam gambaran epidemiologi penyakit, permasalahan, dan atau faktor risiko kesehatan. Kemudian yang kedua ada penyelenggaraan berdasarkan aktivitas pengumpulan data. Yang pertama itu ada surveillance aktif, itu penyelenggaraan surveillance epidemiologi, di mana unit surveillance mengumpulkan data dengan cara mendatangi unit pelayanan kesehatan masyarakat atau sumber data lainnya. Dan yang kedua ada surveillance pasif, yaitu penyelenggaraan surveillance epidemiologi, di mana unit surveillance mengumpulkan data dengan cara menerima data tersebut dari unit pelayanan kesehatan, masyarakat, atau sumber data lainnya. Kemudian yang ketiga ada penyelenggaraan berdasarkan pola pelaksanaan. Yang pertama ada pola kedaruratan, kegiatan surveillance yang mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk penanggulangan KLB dan atau wabah dan atau bencana. Dan yang kedua ada pola selain kedaruratan, kegiatan surveillance yang mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk keadaan di luar KLB dan atau wabah dan atau bencana. Kemudian yang terakhir ada penyelenggaraan berdasarkan kualitas pemeriksaan. Yang pertama ada bukti klinis atau tanpa peralatan pemeriksaan, yaitu kegiatan surveillance di mana data diperoleh berdasarkan pemeriksaan klinis atau tidak menggunakan peralatan pendukung pemeriksaan. Yang kedua itu bukti laboratorium atau dengan peralatan khusus, yaitu kegiatan surveillance di mana data diperoleh berdasarkan pemeriksaan laboratorium atau peralatan pendukung pemeriksaan lainnya. Selanjutnya surveillance epidemiologi. Selanjutnya surveillance epidemiologi di puskesmas. Secara garis besar untuk pelaksanaan surveillance di puskesmas itu tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan surveillance secara umum. Langkah-langkah yang dilakukan juga sama, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan interpretasi data, dan diseminasi informasi. Mungkin yang nantinya akan sedikit berbeda adalah topik-topik yang diambil di masing-masing puskesmas yang ada. Untuk pengumpulan data kesakitan berupa laporan penyakit dan pemakaian obat dari poli umum,
pustu, dan laporan masyarakat setempat. Pengumpulan data surveillance puskesmas dilakukan setiap hari kerja berdasarkan waktu kunjungan pasien ke puskesmas setiap minggu yang disebut laporan W2 dan laporan LB1 yang dikumpulkan awal bulan berikutnya. Lalu dilakukan pengolahan data surveillance secara manual dan hanya memanfaatkan komputer, disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan teks. Lalu dilakukan analisis dan interpretasi data, dilakukan berdasarkan variabel epidemiologi, yaitu orang, tempat, dan waktu, yang dilakukan secara manual. Selanjutnya ada beberapa contoh surveillance puskesmas. Topiknya itu seperti pemantauan wilayah setempat KLB kecamatan, pemantauan wilayah setempat KLB kelurahan, surveillance terpadu penyakit, surveillance terpadu penyakit sentinel, surveillance campak, laporan bulanan kematian, dan jumlah kematian. Lalu di sini saya mengambil satu contoh puskesmas, yaitu Puskesmas Keramat-Jati. Adapun topik yang diambil adalah pelacakan kasus penyakit potensial KLB, pengambilan dan pengiriman sampel spesimen penyakit potensial KLB, entry laporan W2 plus SKDR mingguan puskesmas kecamatan ke puskesmas kelurahan, entry data C1 campak, entry data kematian, verifikasi dan membuat SKMK atau SKPK, otopsi verbal kematian, ada monef petugas surveillance dan kematian, ada sosialisasi SKPK dan SKMK, ada sosialisasi dan advokasi lintor dan pembentukan tim surveillance tingkat RW, dan pembentukan tim surveillance tingkat RW. Berikutnya akan membahas mengenai subtopik surveillance epidemiologi di rumah sakit. Surveillance epidemiologi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam manajemen kesehatan untuk memberikan dukungan data dan informasi epidemiologi agar pengelolaan program kesehatan dapat berdaya guna secara optimal. Informasi epidemiologi yang berkualitas, cepat, dan akurat merupakan evidence atau bukti untuk digunakan dalam proses pengambilan kebijakan yang tepat dalam pembangunan kesehatan. Melaksanakan surveillance epidemiologi penyakit dan masalah kesehatan yang ada di rumah sakit merupakan kegiatan yang sangat penting, namun belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Perhatian utama terhadap keselamatan pasien beserta keluarganya, petugas kesehatan yang menangani serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi dapat dipelajari dalam pelatihan di sesi ini. Pelatihan ini adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas rumah sakit agar mampu menerapkan konsep surveillance epidemiologi di rumah sakit. Nah, ini beberapa hal yang perlu dipelajari ya. Pertama itu ada memahami konsep dasar dari epidemiologi serta penerapannya di rumah sakit. Terus dapat menjelaskan surveillance epidemiologi, lalu memahami secara pengumpulan datanya, lalu dapat mengolah datanya tentu ya, lalu setelah diolah, lalu dianalisis, dan diinterpretasikan datanya. Setelah diinterpretasikan, menyusun rekomendasi hasil surveillance, lalu melakukan diseminasi data, dan yang terakhir melakukan penyelidikan epidemiologi kejadian KLB di rumah sakit tersebut. Tujuannya itu ada dibagi dua. Yang pertama itu umum. Setelah pelatihan itu, peserta dari pelatihan tersebut itu diharapkan mampu mengelola surveillance epidemiologi di rumah sakit tersebut berdasarkan pedoman nasional surveillance epidemiologi. Tujuan khususnya itu ada beberapa. Salah satunya itu dapat menjelaskan konsep dasar epidemiologi serta penerapannya di rumah sakit tersebut. Ini salah satunya saya. Nah, di sini itu peran peserta itu, kriteria peserta itu pengelola surveillance atau petugas UPF atau instalasi di rumah sakit. Yang kedua itu latar belakang pendidikan minimal di 3 bidang kesehatan. Yang terakhir bersedia mengikuti pelatihan sampai selesai. Fasilitatornya itu merupakan tim pelatih surveillance nasional, narasumber yang mempunyai kompetensi di bidang surveillance dari PAI, serta narasumber lain yang berkompetensi di bidangnya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.